Berbicara mengenai industri musik tak lepas dari performance, lagu, rekaman, brand, penggemar yang dikelola rapi secara struktural dan sistematis oleh perusahaan musik. Yang semua itu masing-masing mengandung nilai ekonomi. Di mana era penjualan album fisik tembus jutaan kopi sudah mulai berakhir. Kemajuan teknologi merubah tatanan industri musik yang sudah disusun sejak zaman dulu oleh para pelaku industri. Dari proses produksi hingga proses distribusi. Saat ini, proses itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa dilandasi etika dan estetika dalam industri musik. Dan pada akhirnya, semua kembali pada netizen, di mana khalayak maya adalah sang penentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Sony Sastronegoro, dalam obrolan musik berbicara. Masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Heri Macan. Gimana? Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya, sudah ngopi kan? Ngopi dulu. Ikut. Oke, B. Kita sekarang ngobrol tentang industri musik, agak universal, agak global. Langsung aja ya, saya todong pertanyaan. Menurut Babe, apa sih itu industri musik? Monggo. Industri musik, ya kembali ketika ada kata industri itu adalah proses perilaku ekonomi. Oke. Musik sebuah karya komunitas kreatif. Bagaimana musik karya kreatif itu dikondisikan atau dikelola secara ekonomis. Ya, unsur-unsur yang bisa dikelola itu termasuk ya personnya, karyanya, apa ya istilahnya, isu yang diberikannya. Oh, isunya bisa dijadiin industri? Bisa, isu-isu pelakunya tuh Untuk jualan ya? ya anggap aja begitu. Yang dijual itu apa sih sebenarnya? Itu Ya, karya pasti ya? jelas karya tuh mereka punya sebuah mekanisme yang sudah, kita bicara dulu ya, mekanisme yang sudah valid lah dalam mengolah karya. Terus performingnya itu kita bicara ada pemanggungan ya. Karena bagaimanapun ketika karya itu diterima, diapresiasi banyak masyarakat atau kan pengen melihat secara live ya, secara wujud. Bagaimana dia mainkan lagu ini, seperti apakah. Oke. Itu menjadi item-item yang bisa dikelola secara ekonomis, secara industri. Impact-nya ekonomi di situ. Ya, homo economicus. Ya, kalau istilahnya bisa diceritakan nih, zaman dulu istilahnya Babe juga ke ranah industri, istilahnya mengalami suasana industri pada zaman dulu itu seperti apa industri zaman dulu? Kalau mengalami masuk, kebetulan memang saya tidak bernasib cukup baik ya. Tapi bersentuhan dalam situasi atau atmosfernya pernah. Kita juga dulu pernah juga mengajukan sebuah karya ke pelaku. Nah, di zaman dulu tuh yang menarik tuh pelakunya, kita bicara istilahnya mayor label ya. Perusahaan musik lah. Ya, itu bentuk korporasi dengan kapital yang cukup besar, punya jalur distribusi yang sudah sahih, dan mereka mengelola musik band atau apapun itu dikemas dengan cara mekanismenya mereka. Itu bisa apa ya, mereka mempunyai sebuah parameter ya, maksudnya bagaimana band ini yang dari nobody, terus mereka melihat ada potensi kreatif dan nilai ekonomisnya, direkrut lah Jadi somebody. Ada perilaku, ada treatment tertentu lah. Oke. Kira-kira yang saya tangkap dulu semacam itu. Oke. Itu berarti dikelola, berarti benar-benar dibentuk. Itu sangat
sangat dibentuk. Kalau menurut saya itu sangat dibentuk karena dia bermain dengan modal yang cukup besar. Besar untuk menciptakan sebuah artis itu mereka juga menyiapkan modal yang nggak tanggung-tanggung. Makanya biasanya itu mereka dikontrak dalam bentuk kontrak kerja itu bisa hitungannya album. Album ya, hitungannya album. Ada plus-plusnya ya, kontrak album plus apa kayak gitu biasanya kayak gitu. Dan menarik lagi di situ terbentuk parameter kan, indikasi ketika grup menjadi sebuah super grup atau menjadi sebuah grup terkenal tuh mereka punya indikasi ya, misalnya jualan fisiknya seberapa itu menjadi apa ya, semacam stepping untuk kenaikan kelas. Misalnya grup ini kita di luar masalah treatment marketingnya. Treatment marketingnya. Potensial naik, muncullah ada istilah mungkin platinum. Oh, jutaan kopi itu. Setahuku platinum itu berkisar 300 keping, 300 ribu akan sedikit ada semacam apresiasi. Tapi di era terus apa namanya sekarang ini kan terebus platinum itu berapa kopi kayak gitu. Indikasi parameternya nggak ada kan? Udah nggak ada. Karena dulu kan tetap bermain fisik kan. Mereka punya dari distribusi kuat, promosinya juga mereka punya jaringan radio, belum televisi yang dikelola. Nah, itu mereka tinggal mengelola itu terus dilihat nih grup A, kok naik apresiasinya tinggi 300 ribu keping jadi platinum, double platinum dari dua kali lipat, triple platinum hanya menjadi kalau ukurnya setahu itu di nasional tuh 1 juta keping. 1 juta keping. Ya. Itu biasanya tumpengan. Enggak ada ukuran itu. Ukuran tumpengan terus ya dapat bonus lah. Nah, itu dari hasil penjualan, ya kan? Belum nanti dari performance-nya. Ya, itu masuk ke ranah industri juga kan? Pasti. Biasanya kontrak itu jadi mereka manajemen kan si grup itu. Termasuk bagaimana off air-nya ada kesepakatan entah 60% atau 40%. Oh, ada bagian dari ke perusahaan berapa ke manajemen inti. Juga ada royalti karya reward ke karya kita tuh ada tatanannya juga. Jadi untuk sebuah lagu royalti akan tercipta 1 kepingnya berapa, itu akan di-set, terus nanti di dalam itu dibagi lagi untuk si pencipta lagunya sendiri, untuk playernya, untuk manajemennya. Sudah cukup baku lah. Jadi hanya karena itu sifatnya monopoli ya. Lebih. Nah, itu akhirnya mereka megang peranan dan semua setahu saya pelaku musik itu hanya orientasinya pasti ke sana. Bicara Jakarta. Babe bisa menyebutkan itu monopoli. Padahal kan istilahnya Babe itu mungkin belum rezekinya menembus ke sana kayak gitu. Berarti sepengetahuan Babe istilahnya Babe itu mengetahui hal itu kayak gitu pas Babe ada gagal menembus sana ataukah setelah itu kayak gitu. Dalam proses itu kan kami juga bergaul ya Kasakusuk. Pernah juga sampai ke taraf aplikasi maksudnya semacam presentasi lah. Ya ada beberapa cerita, pernah juga ke Mas Yogi, terus pernah juga ke Lokzilla Boy. Mas Yogi itu Mas Yogi siapa? Mungkin teman-teman Mas Yogi Surya Prayoga. Itu sempat kita presentasi langsung face to face. Dan di situ baru ada pengetahuan yang diberikan kepada kami, royalti itu apa, advance royalti itu apa. Soalnya kita mendapat ilmu baru. Makanya dulu grup band datang itu akan dikasih langsung dana plus money untuk preparing. Ternyata kalkulasinya dari advance royalty dibagi muka. Jadi di kontrak ilmunya tak bayari. Kalkulasinya aku nggak tahu. Kalau dulu Mas Yogi pernah bilang 10.000 keping satu itu terhitung mulai harganya jalan. Itu royaltinya, royalti penjualan. Berarti kan sebelum itu kan udah dibayar, udah buat dandan, buat beli alat, beli mobil. Saya menangkapnya itu kalau biasanya kan pemusik datang itu dengan ke segala kesederhana keluguannya lah, apalagi dari daerah kayak saya dan teman-teman itu. Udah ini ada angka sekian dan dibuka rata-rata newbies itu akan dapat angka segini. Lo boleh cek kemana-mana. Itu duit itu nanti kalian buat support misalnya untuk beli senar apa beli gitar atau mungkin ke salon biar ganteng dikit lah segala macam. Treatment skincare. Biar itu baru treatment deal-dealan karya ya. Setelah itu dia minta berapa jumlah karya, aku minta 1 bulan ini 15 lagu di setor, nanti yang dikurasi. Ketika udah terjadi di kontrak, kita langsung masuk ke dalam
industri tersebut. Itu kemarin nyambung obrolan kemarin. Istilahnya Babe kan sempat menceritakan di era 90-an itu ikon-ikonnya siapa kayak gitu. Nah, pasti itu ikon-ikon itu tertreatment itu semua. Ya otomatis dulu kita bicara studio itu ada cuma beberapa ya kan, Musika, terus kalau nggak salah Sony udah ada ya. Sony Music, Warner, Universal. Nah, yang jelas tuh yang kondang Aquarius. Ya. Ya itu di situ simpul-simpulnya kan. Bagaimana mereka saling berkompetisi untuk saingan artis-artis yang paling kondangnya. Dan mereka juga punya underbowl lagi misalnya. Suara. Ya, makanya Babe bisa menyimpulkan itu monopoli. Ya. Atau ini korban sakit hati industri? Aku nggak sakit hati, karena sadar. Loh itu bukan maksudnya monopoli dalam arti ini memang tidak ada lagi. Mungkin di daerah tuh ada ya perusahaan industri musik yang mengambil konten-konten kayak lagu khas dari misalnya bicara dangdut apa. Iya dangdut pasti ada. Di Semarang kalau nggak salah tuh juga sangat marak. Di Jogja juga banyak kan, juga ada. Siapa? Mix Pro ya. Di monopoli itu istilah karena memang mereka megang semua jalur ya itu distribusi, marketing sampai produksi. Kasarnya gini, untuk penggandaan itu mereka juga mungkin punya toko sendiri di Glodok itu. Ada istilahnya kan toko sumbernya Glodok. Dan mereka udah investasi sangat banyak, setahu saya lah. Saya pernah diskusi juga, ngobrol juga. Tapi saya juga detail nggak riset kayak jurnalis lah. Tapi intinya saya simpulkan seperti itu. Dan memang akhirnya memang menjadi musik itu menjadi target yang menarik. Karena diopeni. Ketika nanti itu tugas kita cuma bikin lagu, dibikin schedule segala macam, laku. Tapi kan ada potensi, dan sekarang banyak yang sakit hati dengan perusahaan musik, merasa ditipu dan segala macam karena hak-haknya tidak dipenuhi. Dulu juga gitu. Saya sempat larut dalam proses semua barisan-barisan yang masuk gini. Kita mengasumsikan, dan disitulah hanya muncul namanya gerakan indie. Karena memang mayor itu otomatis mendikte. Mereka punya kepentingan, dia tidak mau, dia disitukan detail, dia tidak mau ada kesalahan sekecil apapun. Sampai lagu pun, yang lebih tragis ya, maksudnya mereka masuk intervensi kepada pengkaryaan. Oke. Ya mungkin jadi kalau di zaman dulu dianggap males banget ya. Ini gagal nih istri. Ngomongannya akan senada seperti itu, tapi setelah menjadi lama-lama saya pikir ya masuk akal juga, maksudnya mereka udah investasi cukup panjang, cukup banyak banget. Tidak mau, cuma mungkin harus balik modal pasti tuntutannya. Ruang-ruang kreativitas yang independen itu mungkin belum terangkul. Maksudnya kreativitas para, makanya hanya muncullah gerakan indie label itu kan independen. Ya begitu. Nah itu berarti sepakat ya obrolan kita itu, pengaruh kesuksesan seorang musisi itu diatur oleh label. Sepakat nggak? Itu salah satu poin, tapi juga mungkin kalau emang karyanya bagus, itu ya tidak kemana-mana. Bisa jadi, misalnya kalau emang karya itu bagus, tetap akan muncul gitu. Oke. Sekarang kayak gini, kita benturkan di era sekarang. Industri hari ini itu seperti apa? Apakah teregenerasi ataukah cukup peluang nih menjadi seorang musisi? Aku menganggap ini transformasi ya, maksudnya ketika era digital muncul, semua jalur bisa dikondisikan, maksudnya secara swadaya. Kita bicara industri kan dulu menang di jalur distribusi ya, produksi dulu ya, mereka punya sebuah sumber short device yang sangat mumpuni. Sekarang bisa dikelola dengan, walaupun memang device penting dalam skala kualitas ya, tapi distribusi sekarang sudah hampir dibilang tuh tidak banyak memunculkan fisik. Hanya distribusi menjadi digital. Kayak gitu. Jalurnya seperti itu. Oke. Itu mungkin obrolan kita sedikit banget tentang industri. Jadi
era istilah pengalaman Bapak Eri Macan sendiri, istilahnya terjun di dunia industri musik, sukses apa gagal, Pak? Sukses banget. Begitu. Nah, sekarang kayak gini. Karena itu istilahnya terbentur waktu juga, nanti kita bahas di episode lain-lainnya lagi. Sekarang statement Bape, istilahnya mengenai perkembangan musik saat ini seperti apa? Perkembangan teknis dan teknologi jelas akan berkembang, tapi secara kreatif cuma ada satu statement mungkin ya, proses tidak akan menipu hasil. Oke. Jadi kalau proses dicamkan itu teman-teman di rumah. Jadi kalau proses kalian memang benar-benar all out sungguh-sungguh, yakin hasilnya pasti amazing. amazing. Nah, itu obrolan kita di Musik Berbicara. Masih di Lintring Coffee Shop. Jadi di Yogyakarta di Jalan Dr. Supomo nomor 30. Boleh teman-teman main ke sini. Terus kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.